Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya perwakilan dari mata pelajaran agama, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Iya. Nah, adapun modul ajar, saya mengambil materi pokok yang berjudul Khulafaur Rasyidin di kelas 7 dalam satu pertemuan. Dari materi ini, dari materi tema saya perbaikan ulang. Kompetensi awal yang saya buat yaitu bahwasanya peserta didik diharapkan memiliki pemahaman awal. Peserta didik akan mengenal sejarah perjuangan Nabi, memahami peristiwa wafatnya Rasulullah, dan mengetahui pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Nah, untuk itu, capaian yang akan dalam pembelajaran tersebut, yaitu peserta didik akan mampu memahami Khulafaur Rasyidin itu sebagai penerus perjuangan Rasulullah, yaitu dalam proses pengangkatan khalifah, prestasi, dan keteladanan masing-masing khalifah. Lalu peserta didik akan mampu menganalisis nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran, amanah, musyawarah, tanggung jawab, serta mengaitkannya kehidupan sehari-hari. Lalu melalui berbasis cinta ini, maka capaian ini dapat terwujud cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, cinta kepada ilmu, sehingga berwujudkan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Berikutnya, next Pak. Next. Lalu setelah mencapai pembelajaran, capaian itu peserta didik akan memiliki karakter. Dalam materi ini, peserta didik akan dia beriman, bertakwa kepada Allah, kemudian bersikap akhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Ya, lanjut di bawah ada sini. Atas kali turun ke mana? Nah, dari materi ini sesungguhnya peserta didik akan mendapatkan tujuan pembelajaran yang dimana peserta didik akan mampu menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin, menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin secara urut, deskripsikan kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Berikutnya, satu lagi. Tujuan itu akan dapat dicapai dalam pembelajaran, dapat meneladani sifat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi ini, dimensi cinta yang pertama cinta kepada Allah, maka akan meyakini pemimpin yang baik dapat menjalankan amanah Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah, dapat meneladani para sahabat yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Lalu cinta kepada sesama, menghargai pendapat teman, bersikap jujur, amanah, adil, dan peduli terhadap orang lain. Lalu cinta kepada alam atau lingkungan, yaitu menjaga kebersihan kelas sebagai bentuk tanggung jawab. Cinta kepada bangsa, itu menumbuhkan sikap pemimpinan yang adil dan menghargai pemimpin bangsa dan menjaga persatuan. Dan terakhir, cinta kepada ilmu, akan semangat membaca kisah para khalifah dan gemarlah berdiskusi dan mencari sumber sejarah Islam. Dalam pemahaman bermakna, peserta didik memahami bahwasanya kepemimpinan yang baik itu dibangun atas dasar
keimanan, kejujuran, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sebagaimana dicontohkan Khulafaur Rasyidin. Kemudian, peserta didik dapat memahami bahwa mempelajari sejarah Islam bukanlah hanya untuk mengetahui peristiwa masa lalu, tetapi juga dapat meneladani akhlak dan kepemimpinan para tokohnya. Dan terakhir, peserta didik menyadari bahwasanya nilai-nilai kepemimpinan Khulafaur Rasyidin akan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pertanyaan yang akan timbul dalam pembelajaran nanti, mengapa setelah Rasulullah wafat harus ada pemimpin? Kemudian apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki pemimpin? Lalu nilai apa yang dapat kita teladani dari para Khulafaur Rasyidin? Kemudian sarana yang digunakan ialah Al-Quran, buku sejarah kebudayaan Islam kelas 7, laptop, kemudian LKPD, kemudian nanti disertai ditayangkan video pembelajaran melalui channel YouTube. Kemudian terdapat model, yaitu saya menggunakan VBL, yaitu berupa diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, di dalam langkah pembelajaran, saya akan mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik berdoa, mengecek kehadiran, mengkondisikan kelas, lalu melakukan speaking, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, itu tadi yang di awal sudah saya jelaskan, Bu. Menyampaikan motivasi, itu bisa berupa motivasi semangat belajar, kemudian motivasi suka dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu di dalam pendahuluan, kegiatan intinya, peserta didik akan saya minta untuk menyaksikan video yang saya tayangkan di channel YouTube tentang Khulafaur Rasyidin. Itulah semua dari dari profilnya, profil 4 itu, kemudian jasa-jasanya, keteladanannya. Nah, guru akan mengajak peserta didik dihubungkanlah kisah itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Lalu kemudian menjelaskan kembali konsep kepemimpinan itu. Next, Pak. Peserta didik mungkin bertanya, ini saya menduga-duga aja ini pertanyaannya gitu kan. Mengapa Abu Bakar dipilih menjadi khalifah? Mengapa dikenal sebagai pemimpin yang tegas? Apa prestasi Utsman? Apa tantangan dihadapi Ali? Nah, dari semua pertanyaan itu, maka gurulah akan memberikan penguatan dari yang dijelaskannya. Kemudian peserta didik dilakukanlah diskusi kelompok, lalu mereka akan mengidentifikasi, yaitu dari kelompok itu akan menemukan biografi singkat, prestasi, keteladanan, dan hikmah. Peserta didik akan disuruh mengisi LKPD dari guru itu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Lanjut, yang terakhir, dari kelompok itu sudah selesai, maka kelompok itu masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain akan memberikan tanggapan, dan lagi-lagi guru tiap memberikan penguatan dari apa yang mereka presentasikan. Next, Pak, di bawah. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ini aksi cintanya itu berlakulah jujur seperti Abu Bakar, berlaku adillah seperti Umar, berlaku dermawanlah seperti Utsman, dan berlaku beranilah membela kebenaran seperti Ali. Nah, aksi cintanya ini kita suruh peserta didik akan menuliskan aksi nyata ini dilakukan selama 1 minggu. Kemudian tahap yang terakhir, nah disisipkanlah refleksi, yaitu di mana guru akan bertanya nilai apa yang paling menginspirasi, lalu sikap apa yang diterapkan, apa manfaat mempelajari sejarah Islam. Dan terakhir penutup, yaitu guru bersama peserta didik menyimpulkan materi,
memberikan penguatan, menyampaikan tugas rumah, kemudian berdoa bersama dan mengucapkan salam. Nah, selain itu di dalam asesmen pertanyaan awal saya berikan yaitu juga pertanyaannya ada 4. Siapa pengganti Rasulullah setelah beliau wafat? Berapa jumlah khulafaur rasyidin? Sebutkan salah satu nama khulafaur rasyidin. Apa arti khalifah? Kemudian saya juga memberikan asesmen formatif yaitu berupa lisan. Bisa berupa lisan yaitu tanya jawab cepat-cepatan. Sebutkan 4 khulafaur rasyidin secara urut. Mengapa Abu Bakar mendapat khulafaur rasyidin? Apa jasa Umar bin Khattab? Apa keistimewaan Utsman bin Affan? Apa teladan dari Ali bin Abi Thalib? Itulah yang akan saya lisankan kepada mereka. Lalu setelah itu saya memberikan LKPD yang akan mereka isi, yaitu ada 4 nama khalifah yang mereka isi adalah apa saja prestasi dan keteladanan dari keempat khalifah itu. Kemudian di akhir dari pembelajaran saya akan memberikan asesmen sumatif yaitu berupa isian. Khalifah pertama adalah Umar terkenal sebagai gelar Rasyidik dimiliki oleh Mushaf Al-Quran disempurnakan pada masa Khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin adalah. Kemudian uraian juga saya berikan 5. Jelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin, sebutkan 4 Khulafaur Rasyidin, jelaskan 3 keteladanan Abu Bakar, mengapa Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, dan hikmah apa yang diperoleh dari mempelajari Khulafaur Rasyidin. Nah, dari semua itu akan saya buat pengayaan bagi mereka. Peserta didik akan mencari tokoh pemimpin Islam masa kini di mana yang memiliki sifat seperti Khulafaur Rasyidin dan membuat laporan yang singkat lalu akan dipresentasikan di hari berikutnya. Kemudian kemudian saya menanyakan dari hasil yang tadi uji asesmen lisan formatif nanti nampak dari situ siapa yang remedial. Nah, dalam melakukan remedial saya akan membaca ulang materi, kemudian mereka mengikuti bimbingan yang saya jelaskan, kemudian nanti kalau masih ada yang kurang, saya suruh mereka mengerjakan soal yang sangat sederhana. Kemudian dari refleksi yang harus dikerjakan peserta didik, yaitu di bawah Pak. Saya meminta mereka memberi tanda checklist, yaitu sebuah pernyataan apakah mereka memahami Khulafaur Rasyidin ya atau tidak. Lalu saya ingin mereka ini senang nggak belajar SKI hari ini. Lalu saya akan meladani sifat para khalifah dan saya dapat aktif berdiskusi ya atau tidak. Jadi mereka akan memberikan tanda checklist. Dan terakhir lampiran. Nah itu tadi ada KPD, rubriknya belum deh. Soal formatif, soal sumatif, daftar pustaka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.